Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Amora Kezila RK dari SMPN 4 Kecamatan Payakumbuh. Kali ini, Amora akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Senyum yang Hilang Kembali Ditemukan. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk, simak videonya. Mentari pagi menyapa kota dengan hangat, mewarnai taman kota dengan warna-warna cerah. Di tengah taman itu, dua anak kecil perempuan bermain dengan gembira. Mereka berlarian sambil tertawa mengejar kupu-kupu yang terbang dengan indah. Di dekat mereka, kedua orang tua masing-masing duduk di bangku taman, menyaksikan kegembiraan anak-anak mereka. Anak-anak itu bernama Aurora dan Maura. "Aurora, lihat kupu-kupu itu, sangat indah bukan?" ujar Maura sambil menunjuk kupu-kupu yang terbang di atas kepala mereka. "Wah, benar juga, warnanya cantik sekali," jawab Aurora. Keduanya bersama-sama mengejar kupu-kupu itu dengan gembira. Mereka tertawa dan berlari sambil mencoba menangkap kupu-kupu itu. Aurora dan Maura terus bermain di taman kota itu sampai matahari mulai terbenam. Cahaya jingga menyelimuti taman kota, menandakan waktu untuk pulang. Ayah dan ibu Aurora serta ayah dan ibu Maura mendekati mereka. "Pamit dulu ya sama Maura," ucap ibu Aurora. Aurora mengangguk dan melambaikan tangan ke Maura. "Besok kita lanjutkan main kita, oke?" "Oke, Rara," jawab Maura. Suaranya bersemangat walau sedikit bersedih. Ayah dan ibu Aurora menuntun Aurora keluar dari taman kota. Mereka saling berpamitan dengan ayah dan ibu Maura. "Sampai jumpa," ucap mereka bersama. Di malam hari, di dalam rumah yang nyaman, ayah dan ibu Aurora sedang bersiap-siap untuk perjalanan yang terlihat panjang. Tas besar sudah terletak di dekat pintu. Sementara baju dan perlengkapan lain telah dimasukkan ke dalam koper. Aurora yang sedang asyik bermain dengan boneka kesayangannya. Sebuah boneka keropi berwarna hijau bernama Bubu. Tak menaruh perhatian pada kesibukan orang tuanya. Ia menggerakkan Bubu menciptakan kisah kecil di dunia imajinasinya. "Ibu, besok aku akan bawa Bubu pas main sama Aura," ujar Aura sambil menunjukkan Bubu ke ibunya. Ibu Aurora tersenyum sambil mengelus kepala Aurora. "Rora, besok belum bisa main sama Aura ya?" Aurora menatap ibunya dengan bingung. "Kenapa, Ibu? Emang kita mau kemana?" tanya Aurora. "Ayah ada urusan di luar negeri dan kita harus ikut ayah, tapi kita belum tahu pastinya pulangnya kapan. Nanti ada waktunya lagi kok, Rora bisa main sama Ura," jelas ibu. Aurora menampilkan wajah sedihnya. "Yah, Bubu, gak bisa main sama Ura dong," ujarnya sambil menatap boneka keropi kesayangannya. Setahun telah berlalu. Matahari bersinar cerah di atas kota menyinari taman kota yang ramai dengan anak-anak yang sedang bermain. Namun, Maura duduk termenung di pinggir taman, memandang teman-teman lainnya yang berlarian dan tertawa dengan gembira. Ibu Maura mendekati Maura yang terlihat sedih. "Kenapa dari tadi diam saja? Sana gabung sama teman-teman yang lain," ujar ibu Maura.
Maura menggeleng lemah. Ura mau nunggu Rora. Rora katanya janji kalau besok kita main lagi. Tapi besoknya kenapa lama sekali, Ibu? Rora kemana? Dia ninggalin Ura ya? Tanya Maura. Ibu Maura menatap Maura dengan mata yang penuh kasih. Enggak, Rora nggak ninggalin Ura. Rora ikut sama ayah ibunya. Rora pergi cuma sebentar kok. Habis itu Rora main lagi sama Ura. Jelas Ibu Maura. Maura menatap ibunya dengan mata yang berbinar-binar. Iya Bu, jawab Maura. Suaranya bersemangat. Ia mencoba menepis kesedihannya dan mencoba tersenyum lagi. Di sisi lain, di balkon rumah yang luas, Aurora duduk sendiri. Jam segini, ayah dan ibunya belum pulang. Aurora menikmati kesendiriannya di balkon rumah itu, meskipun terkadang merasa sedikit sepi. Sejak keluarganya pindah ke luar negeri, ia tinggal bersama Bibi, orang yang disuruh menjaganya di rumah saat orang tuanya sedang tidak ada. Bibi adalah orang yang baik, selalu menyayangi dan memberi perhatian kepadanya. Aurora, ini minum susu panasnya dulu. Suara Bibi menarik perhatian Aurora. Bibi sedang berdiri di pintu dapur, menenteng segelas susu panas. Terima kasih, Bibi, jawab Aurora. Ia tersenyum sambil menerima gelas susu itu. Aurora menikmati susu panasnya sambil menatap buku yang terletak di atas meja di depannya. Aurora membuka buku itu dan menatap salah satu gambar di dalamnya. Gambar itu menampilkan dirinya dan Maura, teman dekatnya. Gambar itu menunjukkan mereka sedang bermain di taman kota, mengejar kupu-kupu dengan gembira. Aurora menaruh buku gambar itu di meja dan berdiri. Ia berjalan ke jendela dan menatap pemandangan kota yang terbentang di bawah. Ia berharap bisa segera kembali ke rumahnya yang lama dan bertemu lagi dengan Maura. 8 tahun berlalu, menorehkan jejak waktu di dunia dan mengantarkan Maura dan Aurora menuju usia remaja. Mereka kini menginjakkan kaki di bangku SMP, memasuki babak baru dalam hidup mereka. Maura menempati bangku SMP. Ia menjadi gadis pendiam dan introvert. Ia jarang bergaul dengan teman sekelasnya. Ia lebih suka menyendiri dan menggelamkan diri dalam dunia buku. Di suatu saat, Aurora membuat suatu keputusan. Ayah, ibu, aku ingin pulang, ujar Aurora dengan suara yang teguh. Ayah dan ibu Aurora terkejut mendengar permintaan anak perempuan kesayangannya. Mereka sudah lama tinggal di luar negeri dan telah membangun kehidupan baru di sana. Rora, kamu yakin kamu bakalan tinggal sendiri di sana? Ayah dan ibumu masih di sini. Dan tidak sampai setahun lagi, kamu memasuki jenjang SMA. Ucap ayah Aurora dengan nada yang sedikit cemas. Aurora mengangguk cepat dan menatap kedua orang tuanya dengan mata yang berbinar-binar. Iya ayah, aku yakin aku bisa mandiri. Ayah, aku mohon, aku yakin. Ibu, kau yakin kan sama aku? Ibu Aurora hanya diam, tak menjawab. Ia mengetahui bahwa Aurora adalah anak yang kuat dan mandiri. Tetapi ia takut jika Aurora harus menjalani hidup sendirian di sana. Rora, kamu tahu kan bahwa kita mencintai kamu, ujar ayah. Tapi kita juga khawatir dengan keputusan kamu. Kamu masih muda dan butuh bimbingan dari orang tua. Rora, kamu harus berpikir baik-baik tentang keputusan ini. Hidup di sana tidak semudah yang kamu bayangkan.
Kamu harus bisa mengatasi semua tantangan sendiri. Ayah Aurora menatap Aurora dengan mata penuh kecemasan. Aku tahu, Ayah, jawab Aurora dengan suara yang teguh. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin menjalani hidup di sana dan menemukan jalan hidupku sendiri. Ibu Aurora mengelus pipi Amora dengan lembut. Rora, kamu anak yang kuat dan mandiri. Kita percaya padamu. Tapi kamu harus berjanji untuk tetap menghubungi kami dan menjaga kesehatan tubuhmu. Aurora mengangguk dan memeluk ibunya erat. Aku janji, Ibu, aku akan menghubungi ayah dan ibu setiap hari. 3 hari kemudian, pesawat mendarat mulus di bandara, menandai berakhirnya perjalanan panjang Aurora. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang segar. Sebuah taksi mengantarnya menuju rumahnya. Saat mobil mendekati tujuan, jantungnya berdebar kencang. Ia memandang rumah itu dengan tatapan yang penuh kenangan. Rumah itu tetap sama seperti dulu, dengan cat kuning dan pagar kayu. Aurora menarik kopernya dan memasuki rumah dengan perlahan. Udara rumah itu terasa dingin dan berdebu. Aurora mencari saklar lampu dan menyalakannya. Cahaya kuning menyinari ruangan yang lama tak diperpenghuni. Aurora meletakkan kopernya di lantai dan duduk di sofa yang sudah berdebu. Ia menatap keliling ruangan, mengingat semua kenangan yang terukir di sana. Ia mengingat saat ia menonton televisi bersama orang tuanya di ruangan ini. Aurora berdiri dan mulai membersihkan rumah itu. Ia menyapu lantai, mengelap meja, dan merapikan barang-barang yang sedikit berantakan. Aurora berbaring di sofa dan menutup matanya. Ia merasa lelah setelah perjalanan panjang dan bersiap untuk istirahat. Aurora tertidur dalam tidur yang nyenyak. Lalu ia terbangun. Sudah malam, gumam Aurora sambil menatap jam dinding. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aurora berdiri dan berjalan ke jendela. Ia menatap keluar dan melihat kota yang sudah diselimuti kegelapan. Tiba-tiba perutnya berbunyi, menandakan bahwa ia lapar. Ia lupa bahwa ia belum makan sejak kemarin. Ups, aku lupa belanja, gumam Aurora sambil menatap rekening. Aurora berdiri dan berjalan ke lemari pakaiannya. Ia mengambil sweater hitam kesayangannya dan celana coksu. Ia memasang masker. Oke, untuk sementara aku akan cari makanan di luar, ujar Aurora sambil mengeluarkan telepon untuk mencari resto terdekat. Aurora mengunci pintu rumah dan melangkah keluar. Udara malam terasa sejuk, menyegarkan. Aurora menarik napas dalam-dalam dan merasakan sedikit kelegaan. Aurora melangkah dengan gembira, mencari resto terdekat untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia berharap bisa menikmati makan malam yang lezat dan menyenangkan. Ia ingin sekali menjelajahi kota ini lagi, menemukan restoran baru, dan menikmati semua yang ia kangenkan selama ia tinggal di luar negeri. Namun, langkahnya terhenti mendadak saat ia melihat seorang perempuan yang tampak seumuran dengannya sedang dimalak oleh seorang laki-laki dewasa. Perempuan itu tampak ketakutan dan mencoba menarik tangannya dari cengkraman laki-laki itu.
Tanpa berpikir panjang, Aurora berlari mendekati mereka. Ia menarik tangan perempuan itu dan menyuruhnya berdiri di belakangnya. "Hei, kamu siapa? Kamu tidak ada urusan dengan kami. Cepat minggir!" bentak laki-laki itu dengan nada mengancam. Ia terkejut melihat Aurora yang berani mencampuri urusannya. Aurora melipat kedua tangannya di depan dada, menunjukkan sikap tegasnya. Ia menatap laki-laki itu dengan mata yang teguh. Perempuan yang ia tolong hanya menunduk takut, bersembunyi di balik badan Aurora. "Lepaskan dia," ujar Aurora dengan suara yang tegas. Laki-laki itu tertawa sinis. "Kamu berani ngomong sama aku? Kamu anak kecil. Apa kamu tidak tahu siapa aku?" "Aku tidak peduli siapa kamu," jawab Aurora dengan tegas. "Aku tidak akan membiarkan kamu menakut-nakuti dia. Lepaskan dia sekarang juga." "Heh, kamu berani menantang aku?" bentak laki-laki itu sambil menunjuk Aurora dengan jari telunjuknya. "Kamu akan menyesal." "Aku tidak takut padamu," jawab Aurora dengan tegas. "Lebih baik kamu pergi sebelum aku panggil satpam." Laki-laki itu menatap Aurora dengan mata yang memandang ke atas. Ia mencoba menakuti Aurora, tetapi ia merasakan sesuatu yang aneh. Aurora terlihat teguh dan tidak takut padanya. Oke, aku pergi," ucap laki-laki. Aurora menatap laki-laki itu dengan mata yang tajam sampai ia benar-benar berjalan menjauh. Aurora menoleh kepada perempuan itu. "Kamu baik-baik saja?" tanya Aurora dengan suara yang lembut. Perempuan itu masih menunduk dan mengangguk lemah. "Terima kasih," ucap perempuan itu dengan suara yang gemetar. "Kamu menyelamatkan aku." "Sama-sama," jawab Aurora sambil tersenyum. "Kamu harus berhati-hati ya." Tanpa basa-basi, Aurora langsung melanjutkan langkahnya, mencari resto terdekat untuk menghilangkan rasa laparnya. Perempuan itu ingin berbicara pada Aurora, namun Aurora sudah pergi. Perempuan itu hanya tersenyum tipis menatap punggung Aurora. Perempuan itu hanya tersenyum tipis menatap punggung Aurora. Aurora tak menyadari bahwa perempuan yang ia tolong adalah teman kecilnya, Maura. Ya, perempuan itu adalah Maura. Ia sudah bertahun-tahun tak bertemu Aurora sejak pindah ke luar negeri. Ia merindukan Aurora dan menantikan saat mereka bisa bertemu lagi. Aurora memakai masker dan Maura tidak menampakkan wajahnya dengan jelas. Lagi pula, hari sudah malam dan cahaya lampu kota yang redup membuat wajah mereka tidak terlihat dengan jelas. Ini adalah pertemuan pertama mereka setelah berpisah lamanya. Namun, mereka belum menyadari bahwa mereka adalah orang yang sama ia rindu selama ini. Maura menatap punggung Aurora yang menghilang di antara kerumunan orang. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia merasakan seakan-akan ia sudah mengenal perempuan itu sebelumnya.
Mungkin hanya perasaanku saja, ujar Maura dalam hati. Maura melanjutkan langkahnya, mencari taksi untuk pulang. Ia merasa sedikit terkejut dan bingung dengan pertemuan itu. Ia menikmati sarapan sederhana itu sambil menatap foto orang tuanya yang terpajang di dinding dapurnya. Aurora mengeluarkan telepon dan menghubungi kedua orang tuanya. Halo ayah ibu, sapa Aurora dengan suara yang ceria. Kamu sudah siap? Jawab ibu Aurora dengan mata yang penuh semangat. Iya ibu, aku sudah siap berangkat ke sekolah, jawab Aurora. Bagaimana keadaanmu di sana? Apakah kamu sudah makan? Tanya ayah Aurora dengan nada yang khawatir. Aku baik-baik saja, ayah. Aku sudah makan roti dan minum susu, jawab Aurora. Sekarang aku sudah siap berangkat ke sekolah. Jangan lupa berhati-hati di jalan, pesan ibu Aurora. Dan hubungi kami setiap hari. Ya ibu, jawab Aurora menutup telepon dan merapikan tasnya. Ia memasukkan buku ke dalam tas dan alat tulis. Ia juga memasukkan foto orang tuanya ke dalam saku tasnya. Dan tidak lupa juga ia memakai maskernya. Ini adalah awal yang baru bagiku, gumam Aurora sambil menatap langit pagi yang biru cerah. Aurora melangkah dengan semangat menuju halte bus. Ia ingin segera menikmati perjalanan pertamanya bersekolah di SMP barunya. Ia penasaran dengan sekolah barunya dan ingin segera bertemu dengan teman-teman barunya. Di halte bus, Aurora menunggu bus sekolah yang akan membawanya ke sekolah barunya. Ia mencoba menyingkirkan rasa deg-degannya di dalam hatinya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah gadis yang kuat dan mandiri. Aku akan bisa mengatasi semua tantangan di sekolah baruku, gumam Aurora. Aku akan bertemu teman-teman baru dan menikmati hidup di sini. Aurora melangkah dengan penuh semangat di koridor sekolah. Udara sekolah yang baru ia hirup terasa segar dan menyenangkan. Ia mencoba menyerap suasana baru di sekolah ini. Ia senyum pada setiap orang yang ia temui di koridor. Raut wajah ramah itu tampak jelas di mata yang menyipit ketika ia tersenyum, meskipun masker menutupi wajahnya. Aurora ingin menunjukkan bahwa ia adalah gadis yang ceria dan mudah bergaul. Selamat pagi, sapa Aurora pada seorang siswa yang ia temui. Selamat pagi, jawab siswa itu dengan senyum yang kaku. Ia terkejut melihat Aurora yang mengenakan seragam sekolah yang berbeda dari seragam siswa lainnya. Banyak pasang mata yang menatap Aurora dengan penasaran. Mereka terkejut melihat Aurora yang berbeda dari siswa lainnya. Aurora memakai seragam sekolah yang berbeda dan masker yang menutupi wajahnya. Wah, ada murid baru, bisik salah satu siswa pada temannya. Iya, kayaknya dia murid pindahan, jawab temannya. Kok seragamnya berbeda ya? Tanya siswa itu dengan nada penasaran. Entahlah, jawab temannya. Mungkin dia baru datang dari luar kota. Aurora tidak mengharukan bisikan itu.
Ia terus melangkah dengan semangat menuju kantor. Ia ingin segera mengurus administrasi pendaftaran dan memperkenalkan diri ke guru-guru di sekolah barunya. Setelah menunggu beberapa saat di kantor, Aurora disambut oleh seorang guru yang menjadi wali kelasnya. Halo Aurora, selamat datang di SMP ini. Sapa guru itu dengan senyum yang ramah. Terima kasih Pak, jawab Aurora dengan senyum yang lembut. Silakan masuk ke kelasmu. Aku akan menunjukkan kelasmu. Ujar guru itu sambil menuntun Aurora menuju kelasnya. Aurora mengikuti guru itu dengan hati yang berdebar. Ia merasa sedikit gugup karena ia akan masuk ke kelas baru dan bertemu dengan teman-teman barunya. Ini adalah kelasmu, ujar guru itu sambil menuju pintu kelas. Aurora menatap kelasnya dengan mata yang berbinar. Ia melihat meja dan kursi yang tertata rapat. Ia juga melihat sekelompok siswa yang sedang berbincang dengan ceria. Baiklah Aurora, sekarang silakan perkenalkan dirimu, ucap guru itu dengan senyum yang ramah. Aurora mengambil napas dalam-dalam dan menarik masker yang ia pakai. Ia menatap sekeliling kelas dengan senyum yang indah dan lembut. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aurora Sky. Aku harap kita bisa menjadi teman yang baik, ujar Aurora dengan suara yang ceria. Silakan duduk Aurora, ujar guru itu sambil menunjuk kursi yang kosong. Aurora mengangguk dan berjalan menuju kursi itu. Maura yang mendengar nama Aurora dan melihat wajahnya terkejut dan gembira. Ia tahu bahwa itu adalah sahabat kecilnya yang ia tunggu selama ini. Aurora duduk agak lebih jauh dari Maura. Ia masih belum benar-benar menyadari bahwa Maura adalah sahabat kecilnya yang ia rindu selama ini. Sekelas dengannya. Bel istirahat berbunyi. Bel yang dinanti-nanti oleh siswa-siswi. Mereka keluar di kelas satu persatu, bersemangat menikmati istirahat sejenak dari pelajaran. Ayo Aurora, kita ke kantin, ajak Clara, teman baru Aurora dengan senyum yang ceria. Aurora mengangguk dan mengikuti Clara keluar kelas. Aurora terlihat akrab dengan Clara. Mereka berbincang dengan ceria. Namun, saat Aurora menoleh ke dalam kelas, ia melihat seorang gadis yang masih duduk di kursi. Gadis itu hanya fokus pada bukunya dan tampak tidak peduli dengan suasana di sekitarnya. Aurora menatap gadis itu dengan penasaran. Tunggu sebentar, itu namanya siapa? Kenapa dia tidak gabung dengan kita? Tanya Aurora dengan nada yang penasaran. Clara tersenyum dan menarik tangan Aurora. Dia gak akan mau Aurora, dia emang gitu, jawab Clara. Aurora hanya mengangguk tidak mengerti. Ia masih melihat gadis itu dengan dalam. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia merasakan seakan-akan ia sudah mengenal gadis itu sebelumnya. Aurora menikmati makan siangnya di kantin bersama Clara dan teman-temannya. Teman-teman, aku duluan ya ke kelas, nanti kalian nyusul aja, ujar Aurora sambil berdiri dari kursinya. Oke Aurora, jawab Clara dan teman-temannya. Aurora mengangguk dan berjalan menuju kelasnya. Saat Aurora menginjakkan kaki di kelas, ia melihat gadis itu masih duduk di kursinya.
Gadis itu menundukkan kepalanya sambil membaca buku. Loh, kamu gak istirahat? Gak lapar? Sana makan siang dulu, ujar Aurora sambil menghampiri gadis itu. Aurora menarik kursi dan duduk di depan gadis itu. Aku lagi belum lapar, Aurora, jawab gadis itu dengan suara yang lembut. Oh, gitu. BTW nama kamu siapa ya? Nama aku Aurora, salam kenal ya, ujar Aurora sambil menjulurkan tangannya. Gadis itu mengangguk dan menjawab uluran tangan Aurora dengan singkat. Baru Aurora akan menjawab, tiba-tiba ada seorang siswa laki-laki yang memanggil Aurora dari pintu kelas. Aurora Sky dipanggil kepala sekolah, ditunggu di ruangannya, katanya, ujar siswa itu. Aurora menoleh dan mengangguk. Ia kemudian menoleh lagi ke Maura. Bentar ya, ujar Aurora sambil berdiri dari kursinya. Maura mengangguk dan menundukkan kepalanya lagi. Aurora mengetuk pintu di ruangan kepala sekolah dengan lembut. Tok, 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 ketuk Aurora. Silakan masuk, sahut suara kepala sekolah dari dalam. Aurora membuka pintu dan memasuki ruangan kepala sekolah. Ia melihat kepala sekolah duduk di mejanya sambil membaca berkas-berkas. Selamat siang, Pak, sapa Aurora dengan senyum yang lembut. Silakan masuk, Aurora, jawab kepala sekolah dengan senyum yang ramah. Begini, Aurora, ujar kepala sekolah. Sekolah kita akan mengikuti Olimpiade Bahasa Inggris tingkat kota. Dan aku ingin menunjuk kamu untuk mengikuti Olimpiade itu. Aurora terkejut mendengar perkataan itu. Maaf, Pak, izin bertanya. Ini kan baru pertama kali saya bersekolah di sini, Pak. Kenapa harus saya, Pak? Kepala sekolah itu tersenyum. Tidak ada salahnya, bukan? Bapak melihat biodata kamu di sekolah lamamu. Kamu sangat berprestasi, Aurora. Hebat sekali. Aurora tersenyum dipuji. Baiklah, Pak. Saya akan mengikuti dengan baik sesuai kemampuan saya. Baguslah, jawab kepala sekolah. Semoga kamu bisa menorehkan prestasi di Olimpiade Bahasa Inggris nanti. Terima kasih, Pak, jawab Aurora. Iya, sama-sama. Pasangan kamu nanti Maura Laira ya. Dan kebetulan dia teman sekelasmu, ucap kepala sekolah yang membuat Aurora bingung. Maura Laira? Tanya Aurora dengan nada yang bingung. Kepala sekolah mengangguk dan tersenyum. Aurora berjalan keluar dari ruangan kepala sekolah dengan hati yang berdebar-debar. Ia merasa sedikit terkejut dan bingung dengan pertunjukan yang mendadak itu. Olimpiade Bahasa Inggris? Wow, gumam Aurora dalam hati. Waktu berputar dengan cepat, menyeret hari menuju senja. Bel pulang berbunyi menandakan akhir dari pelajaran hari ini. Siswa-siswa berhamburan keluar kelas, bersemangat menikmati sore yang menyegarkan. Aurora, bareng pulang sama aku yuk, ajak Clara dengan senyum yang ceria. Aurora menolak dengan sopan. Duluan aja gak apa-apa, jawab Aurora. Kenapa? Dengan nada yang penasaran. Soalnya habis ini aku mau ke rumah teman aku, ucap Aurora.
Clara hanya mengangguk mengerti saja. Kelas sudah sepi, hanya tersisa Aurora dan Maura yang masih berada di dalam kelas. Tunggu, ujar Aurora dengan suara yang lembut. Langkah Maura terhenti mendadak. Ia menoleh dan berbalik badan. Kini mereka berhadapan. Maura, ucap Aurora dengan senyum yang lembut. Maura menegakkan kepalanya dan menatap Aurora dengan mata yang berbinar-binar. Ya, kamu Maura kan? Tanya Aurora dengan nada yang penuh kepastian. Maura mengangguk cepat. Ia tak percaya bahwa Aurora mengenalnya. Ia merasa sangat gembira dan terkejut sekali. Aurora tersenyum lebar dan langsung memeluk Maura. Aurora nggak bilang dari awal sih kalau Ura itu Maura yang Rora kenal, ujar Aurora sambil melepaskan pelukannya. Maura hanya cengengesan. Ia merasa sedikit malu karena ia tidak mengatakan siapa dirinya pada Aurora. Maaf Rora, aku takut kamu tidak mengenaliku, jawab Maura dengan suara yang lembut. Bagaimana? Tidak mungkin aku tidak mengenali Ura, jawab Aurora dengan nada yang sedikit kesal. Aku mau, Rora, jawab Aurora dengan tersenyum saja. Ia mengerti perasaan Maura. Tidak apa-apa, ujar Aurora sambil mengelus rambut Maura dengan lembut. Aku senang bertemu denganmu lagi. Mereka berdua pun menuju ke rumah Maura. Aurora ingin berjumpa dengan ayah dan ibu Maura setelah beberapa tahun tidak bertemu. Aurora menceritakan semuanya kalau ia hanya sendiri di sini. Aurora sudah mengabari orang tuanya kalau ia akan pergi ke rumah Maura. Lalu Aurora dan Maura main di kamar Maura dengan gembira. Maura tidak seperti yang di sekolah. Di sini ia terlihat beda, ceria dan tidak mau-mau. Mereka mengingat saat masih kecil dulu. Mereka menceritakan kenangan-kenangan yang indah saat mereka masih bermain bersama. Keesokan harinya, sampainya di sekolah, mereka bertemu dengan guru yang akan membimbing mereka dalam latihan Olimpiade Bahasa Inggris. Guru itu menjelaskan tentang materi yang akan dilatih dan jadwal latihannya. Baiklah, Aurora dan Maura, selamat datang di latihan Olimpiade Bahasa Inggris, jar guru itu. Saya akan membimbing kalian dalam latihan ini. Terima kasih, Bu, jawab Aurora dan Maura bersamaan. Hari-hari berlalu dengan cepat, menyeret Aurora dan Maura dalam putar balik kehidupan sekolah yang menyenangkan. Persahabatan mereka semakin dekat, seperti benang yang terjalin erat dan tidak terpisahkan. Mereka berbagi cerita, rahasia, dan kebahagiaan bersama, menikmati masa-masa remaja yang indah. Namun di seberang senyum mereka, tersembunyi sebuah iri yang membara di hati Clara. Clara tak menyukai kedekatan Aurora dan Maura. Ia merasa terpinggirkan dan ingin mendapatkan kembali perhatian Aurora. Clara mencoba menghasut Aurora dengan berbagai cara. Ia menyebarkan fitnah tentang Maura. Aurora, kamu tahu kan Maura itu orangnya gimana? Bisik Clara pada Aurora suatu hari. Kenapa sih kamu ngomong gitu? Tanya Aurora dengan nada yang sedikit kesal. Aku cuma ingin memberitahu kamu tentang sifat Maura yang sebenarnya, jawab Clara dengan nada yang mendrasmatis. Dia itu orangnya munafik. Dia pingin kamu menjauhi aku. Dia iri padamu. Aurora terdiam mendengar itu. Ia mencoba mengingat sikap Maura selama ini. Ia tak menemukan tanda-tanda bahwa Maura iri padanya. Aku tidak percaya itu, ujar Aurora dengan tegas. Aku tahu Maura itu orangnya baik. Clara tersenyum sinis. Terserah kamu mau percaya atau tidak, aku hanya ingin mengingatkan kamu, jawab Clara. Clara terus mencoba menghasut Aurora, menanamkan benih kecurigaan di hatinya. Ia ingin memisahkan Aurora dan Maura. Aurora mencoba menepis perkataan Clara dan tetap percaya pada Maura. Suatu hari,
Emosi Aurora tidak terkontrol. Karena emosinya tidak terkontrol, ia malah percaya dengan kata-kata Clara tanpa mencari tahu kebenarannya. Hari-hari berlalu dengan sunyi. Aurora dan Maura tak lagi bercanda. Ria seperti sebelumnya. Senyum mereka tak lagi terpancar secerah mentari pagi. Udara di antara mereka terasa berat, dipenuhi dengan keheningan yang menyedihkan. Maura kesal karena dituduh tanpa alasan jelas. Ia merasa sakit hati dan kecewa pada Aurora yang mudah percaya pada perkataan Clara. Ia merasa dirinya tak dihargai dan tak dipercayai oleh sahabatnya sendiri. Aurora juga kesal dengan Maura. Clara menatap perubahan hubungan Aurora dan Maura dengan senyum licik. Ia merasa bahagia melihat Maura dan Aurora retak. Rencana jahatnya berhasil menghancurkan persahabatan mereka. Clara terus menyebarkan fitnah tentang Maura di belakang Aurora. Ia ingin memisahkan mereka seluruhnya dan mendapatkan kembali perhatian Aurora. Hingga suatu hari Aurora menyesali perbuatannya yang terlalu cepat menilai Maura. Ia merasa bersalah dan ingin meminta maaf, tapi ia takut Maura tak akan memaafkannya. Aurora menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menyingkirkan ego yang menyergap hatinya. Ia tak ingin hubungannya dengan Maura terus seperti ini. Ia merindukan senyum Maura, tawa Maura, dan kehangatan persahabatan mereka. Dengan hati yang berdebar-debar, Aurora mendekati Maura yang sedang duduk di bangku taman, menunduk sambil membaca buku. Maura, maafkan aku, ujar Aurora dengan nada yang penyesalan. Aku salah menilai kamu. Aku tak seharusnya mempercayai perkataan Clara. Maura menoleh ke arah Aurora dengan menatap wajahnya dengan mata yang berbinar-binar. Tidak apa-apa, Rora, jawab Maura dengan suara yang lembut. Aku mengerti kamu marah. Aku juga menyesal tak bisa menjelaskan semuanya padamu dari awal. Mereka berdua kemudian berpelukan erat. Mereka menyesali kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka dan mengingat persahabatan mereka sangat berharga. Bagaimanapun itu, sebanyak apapun orang yang akan menghancurkan persahabatan kita, mereka takkan bisa, ujar Maura dengan nada yang teguh. Aurora dengan setuju. Kita akan melewati semua tantangan bersama, jawab Aurora. Kita akan menjaga persahabatan kita. Setelah kejadian kemarin, mereka pun kembali seperti semula. Persahabatan mereka kembali dengan damai. Aurora dan Maura pun sudah menasihati Clara kalau adu domba itu tidak boleh dan tidak baik. Mereka menjelaskan bahwa persahabatan itu sangat penting dan berharga dan harus dijaga dengan baik, mendukung dan memotivasi satu sama. Mereka pun kembali fokus belajar untuk persiapan Olimpiade. Mereka dilatih bersama. Saling lain, mereka bertekad untuk menorehkan prestasi di Olimpiade Bahasa Inggris nanti. Sekian apa yang Amora sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.